Saya Meliawati dengan NIM E1C022089. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman membaca kedua novel karya Dan Brown dengan judul Angels and Demons dan novel The Lost Symbol. Jadi pada kali ini saya akan membaginya ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu keseruan ceritanya. Langsung saja ke novel Angels and Demons. Jadi cerita tentang Robert London yang dipanggil ke Swiss karena ada ilmuwan yang dibunuh dengan cara yang misterius. Di dadanya itu terdapat simbol Illuminati, yaitu organisasi rahasia yang dianggap sudah punah atau dulunya itu dianggap sebagai musuh bebuyutannya gereja. Ternyata Illuminati ini balik lagi dan mengancam Vatikan. Apalagi pas banget momennya dengan pemilihan paus baru. Mereka itu menyembunyikan bom antimateri di kota Vatikan, dan London ini punya waktu cuma beberapa jam buat nyari bom itu sambil nyelamatin 4 kardinal yang diculik. Jadi sepanjang cerita London lari ke sana kemari, nyari petunjuk di patung, gereja, dan tempat-tempat bersejarah. Intinya ceritanya itu seru banget karena penuh aksi, kode-kode rahasia, dan plot twistnya itu kalian gak bisa duga-duga deh. Jadi, plot twistnya itu adalah yang membuat semua kekacauan itu adalah asistennya Paus. Kemudian, novel yang kedua yaitu The Lost Symbol. Jadi Robert London ini mendapat undangan untuk ceramah ke acara Capitol oleh temannya yaitu Peter Salomon. Tetapi sampainya di sana itu ternyata tidak ada acara apa-apa. Ternyata dia malah menemukan tangan manusia yang terpotong dan ditaruh di tengah gedung. Setelah dia lihat lebih dekat, London ini kaget banget karena itu tangannya Peter Salomon, mentor atau temannya sendiri, dan ada tato simbol Freemason di tangan tersebut. Jadi London ini sadar ini adalah pesan rahasia, undangan buat menyelesaikan semacam teka-teki. Ternyata semua itu adalah jebakan dari seorang misterius yang bernama Malah. Jadi si Malah ini pengen London ini tuh memecahkan kode-kode rahasia Mason buat nemuin harta tersembunyi di balik kode-kode rahasia tersebut. Karena katanya kode-kode rahasia tersebut tuh punya kekuatan besar. Novel yang kedua yaitu The Lost Symbol. Jadi dikisahkan lagi Robert London ini mendapatkan undangan dari temannya yaitu Peter Salomon untuk mengisi acara di Capitol Washington. Tetapi pas London ini sampai sana tidak ada acara apapun di sana. Yang ada malah dia itu menemukan tangan manusia yang terpotong ditaruh di tengah gedung tersebut. Setelah dia lihat lebih dekat, London ini kaget banget dong. Itu tangannya Peter Salomon, temannya sendiri. Dan ada tato simbol Freemason. London langsung tersadar ini adalah pesan rahasia undangan buat menyelesaikan semacam teka-teki kuno. Ternyata itu semua adalah jebakan dari orang misterius yang bernama Malah. Jadi si Malah inilah yang menculik Peter Salomon. Dan si Malah ini ingin London itu memecahkan kode rahasia Mason buat nemuin harta tersembunyi yang katanya itu punya kekuatan besar dan dapat mengubah keadaan dunia gitu. Tahap yang kedua yaitu pelajaran hidup yang dapat diambil. Dari novel The Lost Symbol ini, ambisi yang berlebihan itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Seperti contohnya tokoh Malah ini. Dia itu termasuk tokoh jahat di dalam novel tersebut karena terlalu terobsesi dengan kekuasaan dan rahasia. Jadi ambisi yang berlebihan itu tidak baik bagi kita ya teman-teman. Kemudian di novel Angels and Demons,
Orang yang kelihatannya suci, pintar dan bijak seperti asisten paus itu ternyata bisa punya niat tersembunyi atau niat jahat kepada kita. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu hanya karena luarnya saja. Kita harus tetap hati-hati dan menggunakan akal sehat kita ya teman-teman. Yang ketiga yaitu seberapa penting filologi. Jadi filologi itu penting, sangat penting karena membantu kita itu memahami tulisan, simbol-simbol, dan bahasa kuno yang sering jadi kunci utama dalam memecahkan misteri di dalam kedua novel karya Dan Brown. Jadi tanpa ilmu filologi ini, rahasia besar yang tersembunyi dalam sejarah itu tidak akan bisa kita ungkap. Seperti itu. Baik, itulah pengalaman singkat saya setelah membaca kedua novel karya Dan Brown yang berjudul Angels and Demons dan novel The Lost Symbol. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.